Lillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi bibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Muzillu Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimun Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu Sib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isun Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu Jid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalal Ikrami ya Muqsitu ya Jami' ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Waris ya Rashidu ya Sabur Azza Zikruhu bi asma'ikal husna Ighfir lana junubana
ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور بنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عني شر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم طه خليل للرحمن وآله وصحبه إلا آخر الزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwallahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Mila hadri jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Mila hadri jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin. Khususan la hadri muallif hadzal kitab asy-syekh al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa syekh al-allamah Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husaini az-Zabidi. Wa man 'allamana wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa bi niyyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa Istana Buaran di TikTok dan Istana Al-Quran Channel di YouTube serta Syarif Mat Naji di jalur Facebook. Ya, ini kita 3 siaran langsung yang mudah-mudahan menjadi sebuah ikhtiar kita agar semakin banyak orang yang terlibat dalam acara Mudzakarah ini. Bahwa malam ini kita akan masuk dalam pembahasan Kitabu Adabi Tilawatil Quran. Bagi pemirsa yang ikut menyimak dan memegang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, maka bacaan kita pada halaman 4 jilid 5 kitab Ithafus Sadat. Nah, bagi pemirsa yang pegang kitab Pustaka Salam, Pak Manda 311. Nah, jilid 1 ya. DKI Ustaz Komarudin Hasin 355. Ada lagi cetakan lain Darul Minhaj ya, Ustaz Basir 257 jilid 2. Nah, 257. Bang Imi, kita akan apa itu? Jilid 1 halaman 506 562. Nah, langsung saja kita minta kepada Mukarram Akhifillah Ustaz Salman Faris untuk membacakan Kitabu Adabi Tilawatul Quran. Ini kajian yang juga akan membuat suasana hati kita campur aduk karena terlalu banyak waktu yang kita punya, tapi terlalu sedikit waktu kita bersama dengan mushaf yang mulia. Nah, fadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai atas waktunya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Kitabu Adabi Tilawatil Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi binabiyyihil mursali sallallahu alaihi wasallam wa kitabihil munazzali alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Hatta ittasa'a ala ahlil afkari tariqul i'tibari bima fihi minal qasasi wal akhbari wattadha bihi sulukul manhajil qawimi wassiratul mustaqimu bima fassala fihi minal ahkami wa farraqa bihi bainal halali wal harami fa huwa diya'u wan nuru wa bihin najatu minal ghururi wa fihi shifaa'un lima fis suduri man khalafahu minal jababirati qassamahu Allahu wa man ibtagha al ilma bi ghairihi adallahu Allahu wa hablullahil matinu wa nuruhul mubinu wal urwatul wusta wal mu'tasamul awfa wa huwa
al-muhitu bil qalili wal kathiri was saghiri wal kabiri la tanqadi ajaibuhu wa la tatanaha gharaibuhu la yuhitu bi fawaidihi 'inda ahli al-ilmi tahdidun wa la yakhluquhu 'inda ahli tilawati kathratut tardidi walladzi arsyadal awwalina wal akhirina walamma sami'ahu al-jinnu lam yalbithu iwallu ila qaumihim mungdzirina faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada fa kullu man amana bihi faqad wuffiqa wa man qala bihi faqad sadaqa wa man tamassaka bihi faqad hudiya wa man amila bihi faqad faza wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa min asbabi hifdhihi fil qulubi wal masahifi istidamatu tilawatihi wal muwadhabatu ala dirasatihi ma'al qiyami bi adabihi wa syurutihi wal muhafazatu ala ma fihi minal a'malil batinati wal adabiz zahirati wa dzalika la budda min bayanihi wa tafsilihi wa tankashifu maqasiduhu fi arba'ati abwabin al-babul awwalu fi fadlil qur'ani wa ahlihi al-babul tsani fi adabit tilawati fi zahiri al-babu tsalitsu fil a'malil batinati 'inda tilawat. Al-babu rabi'u fi fahmil Qur'ani wa tafsirihi bir ra'yi wa ghairihi. Nah, sampai situ dulu ya Ustadz. Kita akan bahas tentang muqaddimah karena muqaddimah ini menjadi ruh dalam kitab itu. Setiap muqaddimah menjadi ruh dari setiap isi yang akan dipaparkan. Dan kita sekarang masuk pada adab-adab tilawat Quran. Imam Ghazali merumuskan harus ada etika, harus ada tata cara pada saat kita membaca Al-Quran. Dan kita masuk pada muqaddimah. Dan untuk muqaddimah nanti muradnya Bang Hilmi. Muradnya. Buat hikmahnya nanti yang pertama Mamang ya, Komandan Kongnya ya. Yang murad cucunya yang hikmah Kong ya. Ya emang hikmah tuh biasanya dari yang kuaan gitu kalimat. Gitu ya. Ya siap. Karena murad tuh nggak susah. Nggak susahnya gini. Sudah diterjemahin asal kita menyimak saja bahwa ini yang dibaca oleh Ustaz Salman nanti kemudian dirangkai dalam kalimat jadi satu. Karena beliau kan perkataan itu ya, jadi nggak ada yang berat, everything easy. Udah, yang penting kita fokus. Dalam keadaan baik-baik aja, baik-baik aja. Engkongnya dalam keadaan baik-baik aja. Ya, kita nggak mau nanti ada alasan di belakangnya, gitu ya. Saya maaf Pak, fokus lagi banyak urusan gitu. Ya, nah ya Ustadz. Terima kasih buat yang sudah bergabung baik di TikTok maupun di Facebook atau di YouTube. Kritik sarannya kita nantikan dan keterlibatannya kita ucapkan terima kasih. Nah, ya Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu adabi tilawatil Qur'ani. Bermula kitab menjelaskan adab-adab membaca Al-Quran. Akhirnya ayat hadza kitab adabi. Ayat hadza kitab adabi tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia wal akhirah. Ar-Rahimi yang maha pengasih fil akhir.
Kenapa fid dunia wal akhirah? Karena buat semua yang ada di dunia, semua makhluk Allah mendapatkan Ar-Rahman, kasih sayang. Karena itu mereka yang durhaka tidak mengubah juga mendapatkan rezeki karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Semua makhluk Ar-Rahimi ya hanya untuk orang-orang yang beriman dia buat tambahan. Nah, Alhamdu bermula segala puji itu lillahi hanya milik Allah. Alladzi Allah imtanna yang telah menganugerahkan siapa Allah ala ibadihi terhadap hamba-hambanya Allah binabiyihi dengan nabinya Allah al-mursali yang diutus sallallahu alaihi wasallam wa kitabihi dan kitabnya Allah al-munazzali yang diturunkan. Apa kitab? Alladzi kitabihil munazzal la ya'ti yang tidak mendatang, yang tidak akan datang hi terhadap kitab apa al-batilu kebatilan mim baini yadaihi dari sisi depannya kitab wala min khalfihi dan tidak dari sisi belakangnya kitab. Tangzilun yang turun min hakimin dari Allah zat yang maha bijaksana, hamidin dan Allah zat yang maha terpuji. Hatta sehingga ittasa'a menjadi luas ala ahlil afkari bagi ahli pemikir apa thoriqul i'tibari jalan mengambil pelajaran bima terhadap apa fihi yang ada di dalam Al-Quran minal qasosi dari kisah-kisah wal akhbari dan berita-berita wat tadhaha dan menjadi jelas bihi dengan Al-Quran apa sulukul manhaji jalan-jalan metode al-qawimu yang al-qawim yang benar wassiratu dan jalan al-mustaqimu yang lurus bima terhadap apa fassola yang telah menjelaskan siapa Allah fihi di dalam Al-Quran minal ahkami dari hukum-hukum wa farraqo dan yang telah membedakan siapa Allah fihi dengan Al-Quran bainal halali antara yang halal wal harami dan yang haram bahwa dan bermula Al-Quran itu ad-diya'u penerang wan nuru dan cahaya wabihi dan itu dengan Al-Quran an-najatu bermula selamat minal hururi dari tipuan-tipuan wafihi dan itu ada di dalam Al-Quran syifaun bermula obat penyembuh lima terhadap apa fisuduri yang ada di dalam dada-dada. Nah, sampai situ dulu Ustaz. Ini karena yang menyampaikan murad pemula. Ya, jadi jangan langsung banyak. Kalau yang nyampein ikhlas itu veteran. Ya, Bang Hilmi, silakan untuk menyampaikan muradnya. Boleh mikrofonnya? Pokoknya apa yang difahami itu yang disampaikan. Gak ada beban di ruangan ini, gak ada beban seharusnya. Tapi faktanya emang terbebani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lamar murad daripada kitab Adab Tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita, kepada hambanya melalui Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wa kitabihi al-munzal alaihi alladzi la ya'tihi al-batil, dan dengan datangnya Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an ini tidak mendatangkan keburukan min baini yadayhi dari depannya wala min khalfihi dan dari ataupun dari belakangnya. Tanzilan min hakimin hamid,
yang diturunkan daripada Allah yang maha dari Allah yang maha Jaksana, bijaksana dan Allah yang maha hamid, yang maha baik, terpuji. yang maha terpuji. Hatta saat sehingga dengan diturunkannya Al-Quran ini Kalau di kepada situ ita saat di situ ya. iya saat Iya, oh. Bisa juga. Oh iya, harusnya turuk tuh ya. Turuk kuliah. Ita saat tuh Bang harusnya. saat Iya. Iya di ini. Failnya kan dia torikul i'tibar. Ya. iya. Nah, hatta ittasa sehingga menjadi luas. Hatta ittasa sehingga menjadi luas seiring dengan diturunkannya Al-Quran kepada kita Ahlil afkar. ya ahli afkar. Hatta ittasa ala ahli afkar, Biar memandu Bang gitu. Diikuti dengan jari aja dulu. Jadi biar tahu urutannya gitu. Nah, kadang-kadang mata sliver. Lagi mata kubil gitu kan. hatta ittasa ala ahli afkar sehingga luasnya, sehingga menjadi luas bagi mereka ahli, orang-orang yang berpikir, orang-orang pemikir, turukul i'tibar Oh di bima situ turukul iktibar ya? Gitu ya? Ya berarti tasaat. Nah, jalan-jalan untuk mengambil jalan-jalan untuk mengambil bima fihi minal qasasi wal akhbar. iktibar, mengambil iktibar. Nah, turukul i'tibar bima fihi minal qasasi wal akhbar, sehingga menjadi luas dengan diturunkan Al-Quran ini. Para ahli pemikir jadi bisa memperluas bagaimana turukul i'tibar mengambil pelajaran daripada bima fihi minal qasas, yang diambil daripada kisah-kisah dan akhbar, berita kabar daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada yang ada dalam dalam Al-Quran. Al-Qur'an. Nah, Wa ittadhaha bihi wattadhaha ya. Dan jelas bihi sulukul manhaj al-qawim, dan menjadi jelas jalan-jalan manhaj yang benar. Wassiratul mustaqim. Bihinya kembali ke Al-Quran. Bihi, ya. Dengan sebab Al-Quran dan menjadi jelas dengan sebab Al-Quran. Dengan sebab Al-Quran menjadi jelas jalan yang benar. Wassiratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Bima fassala fihi, dengan terurainya apa yang ada dalam Al-Quran itu daripada hukum-hukum. Dan juga di dalam Al-Quran terdapat, kita bisa membedakan furiqa bainal halal wal haram, membedakan antara halal dan haram. Dan juga di dalam Al-Quran tersebut menjadi penerang sehingga dengan penerangan tersebut menjadikan kita selamat dari apa? Minal gururi, dari tipuan-tipuan. Wa fihi syifaun, dan di dalam Al-Quran juga terdapat obat untuk apa? Lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Masih itu tadi ya. Baik, Mamang kayaknya udah nggak sabar untuk menyampaikan paling nggak ada 10 hikmah yang akan disampaikan oleh beliau nih. Iya, bacanya singkat, ini pembukaannya dalam banget nih kalimatnya Imam Ghazali. Dan Mamang pasti lebih cepat menangkap dibanding kita semuanya karena dari faktor usia dan hikmahnya ada 10. Ada berapa yang Mamang ingin sampaikan dari 10 hikmah ini? Ada 3. 3 ya? Oke, Gak nyampe juga sepertiga. Sepertiga harusnya dari 9 kalau sepertiga ya. Hah? Mbak, betul Mbak, sepertiga harusnya 9. Ini berarti 1/2,8 sekian gitu ya. 3 ya Mang? Baik. Dan bisa nambah. Mamang orangnya sangat tawadu, sebenarnya beliau ingin menyebut 8 tapi 3 dulu gitu. Silakan Pak Manda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini ada yang ngetik Mang, ngetik di TikTok 10 hikmah. Ini yang di TikTok aja bilang katanya ada 10 hikmah. Gitu.
Tapi sabar, nanti akan dilengkapi sama beliau. Nah, betul Mama. Baik, pada malam hari ini kita masuk ke dalam bacaan tentang adab membaca Al-Quran. Adapun hikmah dari adab kita membaca Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri, bahwa kita tahu di sini di antara dari diturunkannya Al-Quran melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah saya melihat hikmah yang kita ambil dari Al-Quran ini, bahwa Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh baginda Rasul kepada baginda Rasul adalah yang pertama, yaitu di dalam Al-Quran tidak terdapat kebatilan. Artinya bahwa Al-Quran diturunkan untuk sesuatu yang menjadi pegangan dari semenjak diturunkan sampai akhir zaman, yaitu di sini mu'alif sampaikan bahwa kebenaran Al-Quran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di sini dikatakan wa kitabuhu al-munazzal alladzi la ya'tihi al-batil. Jadi tidak ada celah ketika kita ingin mencari sebuah kebatilan di Al-Quran, maka tidak ditemukan. Bahkan di sini para ahli pemikir, bahkan banyak penelitian yang dilakukan oleh para filosof barat, tidak diketemukan sedikit pun atau satu kata pun yang dimana di dalam Al-Quran yaitu makna yang membuat sebuah kesalahan. Jadi dari kalimat per kalimat, kemudian dirangkai dengan dari kata per kata, kemudian dari kalimat, maka di situ semua isinya adalah tentang kebenaran. Jadi Al-Quran itu tidak ada kebatilan di dalamnya. Itu hikmah yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya melihat bahwa Al-Quran itu adalah sebagai rambu-rambu yang berkenaan dengan penunjuk kalau dibilang di sini sulukil manhaj al-qawim wasiratul mustaqim. Jadi saya mengibaratkan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, jika ingin dia mendapatkan keselamatan, maka dia harus berpegang atau berpedoman kepada Al-Quran. Dan tidak ada di dalam Al-Quran yang ketika seseorang itu berpegang dengan Al-Quran, dia dalam kesesatan. Karena di Al-Quran sudah jelas bahwa Al-Quran adalah ihdinas siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus ketika kita ingin menjalani di dalam satu kehidupan sebagai hamba Allah di muka bumi. Terus kemudian di Al-Quran itu semuanya lengkap. Yang ketiga, nanti saya minta yang ketiga. iya. Yang ketiga, jadi sumber dari segala sumber yang ada di dunia ini adalah Al-Quran. Apapun yang dilakukan oleh manusia ketika dia ingin membuat sebuah aturan, maka di sana pasti akan ditemui celah daripada kekurangan dan kesalahan. Tapi Al-Quran berbicara tentang hukum, berbicara tentang ekonomi, bahkan di sini disampaikan bahwa Al-Quran itu bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dan bahkan bukan sekedar itu,
Al-Quran juga ad-diya wan nur wa bihi an-najatu minal ghurur wa fihi syifa. Jadi Al-Quran itu adalah pembeda dari mana yang halal, mana yang haram. Terus kemudian dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian dari sesuatu yang membuat seseorang itu dalam kegelisahan menjadi ketenangan. Dan hikmah yang keempat adalah Bukan saya kenal mamang saya tawadu. Tapi atau jangan-jangan baru terlintas kali ya. Silakan Maman, lanjut Maman. Dan yang keempat itu bahwa Al-Quran adalah sebagai syifa. Itu yang menjadi sebuah penelitian bagi para filosof barat. Mamang ada kenangan tersendiri dengan syifa. Nah ya, Kayaknya agak penghayatannya beda begitu syifa. lagi perasaan juga agak beda juga. Iya. Mulai-mulain aja dah. Mengacaukan inian rangkaian katanya. Iya. Jadi Al-Quran itu adalah syifaun. Bahkan ada yang bilang dawaun min kulida. Jadi obat dari segala obat. Dan kita tahu bahwa di dalam tubuh kita dari sekian banyak anggota tubuh, tapi kemudian di situ adalah sebagai penentu dari apa yang kita lakukan, yaitu yang dinamakan hati. Nah, Al-Quran ini adalah penyembuh dari hati itu. Jadi Al-Quran, hikmah yang kita ambil di sini yang patut kita ini kan adalah sebagai penyembuh dari segala penyakit. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang ingin menambahkan sebelum ditunjuk? Wah, Ustaz Lukman, tafadhol. Ini yang Anda tunggu. Alhamdulillah. Ada Mbah Yai Hashim Asy'ari, kita dapat keberkahan. Hikmahnya ya. Berarti tadi Mamang baru 4 ya, Mang? Ternyata 6-nya dari beliau, Mang. Luar biasa gitu. Mohon izin Kiai. Iya, siap. 6 hikmah dari Ustaz Lukman. Mas Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencatat ini catatan saya ada 13 sebetulnya hikmah. 13. Ini aneh suka, udah mulai mesinnya udah mulai jalan. 13 ternyata. Ini menurut Berarti kalau antum sampein ini dari 13 ya, antum sampein misalnya jadi 10, 3-nya nanti ada lagi yang lain. Atau kalau antum ingin berbaik hati kepada teman-teman di ruangan, 13-nya antum babat semua aja lah. Ya. melanjutkan atau mengawali Kiai? Yang 13 itu. 13 kalau nggak sama ini diulang, disampaikan. Berarti 17 dengan yang Mamang sampaikan. Wah, luar biasa analisa teksnya. Gaspol Ustaz Lukman. Nggak sia-sia kita mertua sama-sama orang Buni ya. Promosi. Iya, promosi. Ahlan, Ustaz Masdi. Lembaga ini ahlan. Wih, di Haji. Allah. Mabrurah. Allah Haji mabrurah. Ayat mabrurah. Ingetin saya nanti di penghujung acara yang doa beliau ya, ingetin saya ya. Ya, alhamdulillah berkah nih malam karena salah seorang dari anggota Majelis Zakaro, bahkan beliau ketua kelasnya, baru pulang haji, alhamdulillah sehat, selamat, berkah. Mudah-mudahan kita semua kebagian berkahnya. Ada berarti 17 hikmah, karena 4 hikmah yang tadi Mamang sampaikan, beliau berbeda nih 13 hikmah. Jadi yang tadi udah disampaikan 4, tambah 13 jadi 17. Luar biasa nih malam. Ya. Silakan Ustaz, yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama
catatan saya tadi memang ada yang sama dengan DKI tadi ada 3 yang sama. Catatan saya 3. Tiga sama, berarti tolong bantu dong, matematik saya lemah. Hah? 10. 11 dong. 11. Dan dia 4 tadi, dia 4. 4, tadi 4 udah. Berarti 11 benar kan? 11. Yang pertama adalah Al-Quran adalah sebagai wa farqa bainal halal wal haram. Wa farqa bainal halal wal haram. Jadi Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya itu yang menjadi pembeda bainal halal wal haram. Menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah Al-Quran sebagai hablul matin. Hablul matin merupakan ikatan yang kuat. Yang Pantesan antum banyak. Bacanya udah sampai sono. Baru sampai 5 pis sudur ya Ustaz. Itu hablul matin adanya di bawah. Tadi yang baru diterjemahin baru sampai 5 pis sudur, syifaul 5 pis sudur. Jadi sampai situ dulu hikmahnya tuh. Pelan-pelan kita. Gitu ya. Antum udah sampai akhir ya? Enggak, dia sampai bab. Enggak, sampai tadi ini. Selesai hikmah aja tadi yang enggak, antum hikmahnya sampai mana? Bacaannya kalau hikmah. Ini dari 11 yang antum ingin sampaikan. Ya. Hikmahnya antum bacaan sampai bacaan mana? Wala tatanaha ghoraibuhu. Sampai mana? Wala tatanaha ghoraibuhu. Oh sampai situ. Sampai di bawahnya iya. Itu yang selanjutnya apa sampai situ? Iya. Hah? Mohon maaf saya agak Enggak, itu kelewatan. enggak, Anda tanya itu hikmah selanjutnya atau sampai situ? Hikmah selanjutnya? Iya. Kalau begitu hikmah antum kita tunda dulu dengan kita rubah nanti antum menyampaikan murad. Jadi karena ini belum dibaca. Belum dibaca ya Ustaz. Ya, nanti untuk muradnya antum bacaan lanjutannya. Ya. Sekarang kita berarti hikmah antum ntar di akhir. Karena bacanya baru sampai 5 pis sudur, masih pemanasan. Ya, kalau sampai situ mungkin sampai 22 tuh Ustaz. Kalau sampai terakhir 22 hikmahnya. Iya, enggak semuanya ntar dia yang borong, Bang Haji Rafiuddin. Ada lagi yang disampaikan Ustaz? Jadi kita tahan dulu biar ikut, karena bacanya baru sampai 5 pis sudur. Anda minta maaf gitu ya. Ya, sampai kayak wa farqa bainal halal wa haram maksud. Jadi Al-Qur'an itu Allah turunkan sebagai penjelas antara pembedaan antara halal dan haram. Ya, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan itu sampai baru sampai 5 pis sudur. Ad-diya'u wan nur ya. Nah, sebagai penerang dan cahaya, wabihin najatu minal gurur, dan dengan sebab Al-Quran menjadi penyelamat daripada kekeliruan atau penyelamat daripada tipuan dunia, terutama di antaranya tipuan-tipuan dunia yang menipu gitu Kiai. Demikian Kiai, sampai situ ya. Nah, nanti tetap kita tunggu hikmah selanjutnya nanti. Insyaallah, insyaallah. Selanjutnya. Cuman sekarang kita baru sampai 5 pis sudur. Ustaz Rafiuddin tahan aja dulu, nggak usah langsung terlibat, kapalnya masih goyang gitu. Karena jauh Riyadh, Filipin, mana lagi tuh. Alhamdulillah dalam penjagaan Allah, selamat berkah. Silakan Bang Haji Rafiuddin, karena mendekati namanya silakan untuk menyampaikan hikmahnya ya, Haji Rafiuddin. Karena ini dahsyat dari pembukaannya saja nih. Hikmah yang akan kita tangkap. Jadi dari 4 ditambahin 5, masih ada 5 lagi Bang Haji Rafiuddin. Ya, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya Kiai. Saya mencoba untuk memberikan hikmah, nggak banyak sih, ini cuma 1 aja. Wah, itu memang udah minimal itu. Gak usah sok tawadu, gak usah. Gak usah sok tawadu, gak usah. Cuma satu.
Ya, satu ya. Iya, Satu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan kitab kita malam ini dijelaskan bahwa salah satu diturunkannya Al-Quran dari sekian banyak di sini menjadi pembeda antara halal dan haram, menjadi cahaya atau petunjuk. Saya menggarisbawahi salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran untuk memperluas atau menjadi bahan pemikiran seseorang yang membacanya dari kisah-kisah dan kabar-kabar yang tertera dalam Al-Quran. Artinya di sini bahwa Tuan Syekh Imam Ghazali menerangkan bahwa dalam hal ini Al-Quran dihadirkan, Allah hadirkan kepada kita umat Islam bukan sekedar untuk dibaca. Jadi menjadi bahan pemikiran atau renungan yang mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para aulia dan orang-orang soleh maupun orang-orang yang durhaka. Sehingga bisa kita ambil hikmahnya. Artinya Al-Quran itu ditujukan salah satunya untuk memantik daya pikir kita. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, itu intinya. Bukan sekedar membaca. Karena Itu inti siapa yang dari HP-nya bunyi? Oh, hampir lu gua kesuruh kasih murad dulu ntar lu. Tapi didengar situ keluar juga suaranya, Mak. Ini beliau jangan diganggu. Ya. Oke, dilanjutkan bahwa seyogianya kita membaca Al-Quran itu harusnya dengan perenungan, pemikiran. Karena ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari situ. Iya, lanjutkan. Al-Quran itu memancing seseorang membacanya itu harus dengan pemikiran perenungan, diambil hikmahnya. Bukan sekedar membaca. Ada pelajaran dari tiap-tiap ayat yang dibaca, ada hikmah yang diambil dari tiap kalimat yang dia baca. Karena kenapa memancing kita untuk berpikir? Karena itulah barometer kemuliaan seorang hamba dikasih kelebihan akal, anugerah akal, bahwa Quran itu dihadirkan untuk memuliakan seorang hamba, yaitu dengan cara berpikir. Dan memang Quran itu tujuannya salah satunya adalah untuk memuliakan. Seperti jadi kita mengambil kesimpulan apapun dan siapapun yang bersandar dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana Muhammad Rasulullah SAW menjadi mulia karena mendapat amanah Al-Quran. Tanah haram Mekah dan Madinah menjadi mulia karena di dua tempat itulah turunnya Al-Quran. Dan Ramadan menjadi mulia karena disitulah ada satu malam turunnya Al-Quran. Maka kesimpulannya apapun dan siapapun jika ia bersandar kepada Al-Quran maka akan menjadi mulia. Khususnya untuk orang-orang yang berpikir. Terima kasih Kiai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6. Yang ke berapa tadi? 6 tuh berarti ya. Ada lagi yang menambahkan? Oh silakan Ustaz Komar. Sudah dandanin kacamata. Nunjuk aja Ustaz Komar. Jangan. Sudah siap. Ya benar Bang. Kalau ini siap Bang. Benar ya. Ya kan Ustaz ya? Emang siap mau menyampaikan hikmah kan? Tuh benar Bang. Bapak Sirullah. Tawanya tuh nadanya nada. Ya gimana ya. Jiharkah. Ustadz Komarudin Nasin, ada berapa hikmah yang antum mau sampaikan? Satu aja Be. Satu aja. Mudah-mudahan kuat juga nyampeinnya. Oh mudah-mudahan, wah kayaknya akan melibatkan emosional kita. Nah, tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat dan mendengar bahwa tadi dikatakan imtanna ala ibadihi bin nabihi. Kalau itu adalah anugerah dari Allah buat hambanya. Terus bagaimana ngakurin apa ya namanya ya. Mantesin seorang hamba dengan dianugerahkannya Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Karena di sini dianugerahkan dua sekaligus.
bin nabiyhi wal kitabil mursal. Nabi dan kitab yang dianugerahkan buat hambanya. Yang jadi bahan saya bilang bagaimana saya mensyukurinya, bagaimana saya menyingkapinya atas anugerah besar ini yang tadi dipaparkan begitu panjang. Sehingga apa yang harus saya perbuat dengan anugerah ini? Sehingga saya berkata, apa yang harus kita, bagaimana cara mensyukurinya atas nikmat yang begitu besar ini? Karena dua pusaka ini yang memang adalah begitu jelas dipaparkan, membuat apa tadi macam-macam banyak penjelasannya yang begitu sampai 22 hikmah tentang Nabi dan Al-Quran diceritakan. Maka saya ambil hikmah satu, bagaimana cara mensyukuri atas Dari 22 cuma ambil satu. satu aja ini anugerah ini yang bagaimana cara mantesinnya kalau emang saya ini seorang hamba. Kalau enggak bisa mantesin berarti kan bukan hamba namanya. Atas anugerah yang begitu besar. Ini aja. Yang ingin menambahkan? Ustaz Lukman udah ada yang mau tambahin lagi? Cukup. Pak, ada yang mau tambahkan, Pak? Apa maksudnya jempol, Pak? Berarti siap. Cukup. Nah. Saudara Ili? Enggak nih, cuma nanya doang apa kabar antum itu. Udah kaget tangan aja. Ya, saya ingin mempertegas bahasa yang disampaikan oleh Ustadz Komar. Bahwa Imam Ghazali ketika membuka ini sebelum masuk kepada adab tilawat Al-Quran di muqaddimahnya, beliau memberikan sebuah pernyataan bahwa layaknya kita sebagai orang yang mendapatkan anugerah untuk memuji Allah, karena Al-Quran itu Nabi dengan sebab Nabi yang diturunkan dan Al-Quran yang diturunkan itu adalah anugerah yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Artinya, bila engkau mendapatkan anugerah, pertama yang akan terjadi pada dirimu adalah gembira. Karunia kalau bahasa familiar. Yang kedua, engkau akan menghargai karunia itu. Inilah yang kemudian tadi di awal saya bilang bahwa kajian ini akan menohok. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian diingatkan oleh Imam Ghazali, ini Nabi dan Al-Quran adalah karunia. Pada saat engkau mendapatkan karunia rizki, sesuatu yang kau tidak pernah duga, tidak pernah kau minta, girangnya kayak apa tahu. Kemudian menghargainya juga begitu luar biasa. Tetapi kenapa saat engkau dikaruniakan Al-Quran, kau tidak menjadi orang yang merespon? Kalau bahasanya Ustadz Komar, gak bisa mantesin pada saat mendapatkan karunia. Ini mukjizat, kita semua sepakat mukjizat terbesar baginda Rasulullah SAW. Dan yang terjaga sampai sekarang keautentikannya. Dan Allah menjaganya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini karunia dari Allah yang harus kita respon secara positif, karena layaknya kita mendapatkan karunia, itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua, bahwa setiap karunia itu pasti akan membuat seseorang menjadi derajatnya naik karena mendapatkan karunia. Contoh, dia nggak punya duit, kemudian dapat duit karunia 1 juta, maka dengan uang 1 juta itu dia bisa membeli apa saja, artinya dia punya kemampuannya naik. Begitupun ketika engkau diberikan Al-Quran sebagai karunia, sampai Allah berkali-kali meyakinkan, karena memang banyaknya orang yang tidak percaya dengan keberkahan Al-Quran, sehingga lari, karena konsepnya semua orang pengen hidupnya berkah. Tetapi berkali-kali Allah sampaikan, wahada kitabun anzalnahu mubarakun.
Katanya ente pengen hidup berkah. Dan Allah memberitahukan bahwa ini adalah kitab yang dia diberikan keberkahan. Artinya, kalau engkau disebut tidak ingin berkah, kayaknya nggak mungkin. Kemungkinan yang menjadi penyebabnya adalah kau tidak yakin dengan firman Allah. Ketika kita mendapatkan resep dari dokter, pengen sehat, kita percaya, ngeluarin duit, kita tebus, kita beli, kita minum. Percaya dengan dokter bahwa dia ahlinya. Tetapi bagaimana engkau bisa menjawab saat engkau tidak merespon yang Allah sampaikan Al-Quran itu diberkahi? Yang anehnya lagi, kadang-kadang kita menjadi pelakunya. Mendapatkan ada banyak orang yang sedang dalam kesusahan, kemudian tolong dong bacain Fatihah. Dan Al-Fatihah suratun min suwar fil Qur'an, adalah satu surah dari beberapa surah yang ada dalam Al-Quran. Dan saat itu kita membacakan Fatihah. Seperti ini tahadus binima Ustaz Rafiuddin, kita mendoakan supaya antum dalam perjalanan seluruh rombongan jamaah haji, karena kita yakin betul dengan kekuatan Fatihah. Bahkan pada saat kita dalam kesusahan, ente nggak apa-apa deh, nggak bantuin aneh. Yang penting bantuin aneh dengan doa, bacain Fatihah. Artinya sangat yakin saat itu. Lalu bagaimana kemudian kau siapkan berbagai alasan untuk menjauh dari Al-Quran supaya tidak terkesan salah. Dibikin jawaban 1, 2, 3, dan 4 karena ingin berselimut supaya engkau tidak dibilang alergi kepada Al-Quran. Dan faktanya, kalau engkau benar bahwa meyakini Al-Quran adalah karunia dari Allah ala ibadihi binabihil mursal wa kitabil munazzal, yang kemudian Imam Ghazali ini luar biasa menyambungkan teks beliau dengan ayat Al-Quran. Alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Nggak akan kau temukan kebatilan di dalam Al-Quran, di depannya maupun belakangnya. Dan yang lebih menohok lagi ketika Imam Ghazali memilihkan ayat ini karena ada redaksi tanzilun min hakimin hamid. Ini turun ayat Al-Quran ini dari dia yang maha bijaksana dan dia yang maha terpuji. Kita suka dengar ada topi dari orang-orang yang mempunyai kedudukan sampai dilelang rela beli 100 juta, 200 juta. Berapa banyak dulu orang yang berebut supaya mendapatkan pecinya Bung Karno, tongkatnya Bung Karno. Keren, karena itu nempel kepada seseorang yang mempunyai kedudukan, sang proklamator. Lalu apakah Al-Quran meminta engkau untuk mengeluarkan uang seperti itu? Padahal dalam kaidah nahwu itu, idhafatu syai' ila lafdil jalalah, nempelnya sesuatu kepada lafdul jalalah itu menunjukkan idhafatu ta'zim, nempelnya sebuah kemuliaan. Al-Quran disebut kitabullah, kitabun kitab, tapi kalau sudah ditempelkan kepada kitabullah, ente hati-hati. Seperti Baitullah, bait artinya rumah, tapi kalau udah nempel dengan Baitullah, ente nggak boleh sembarangan. Ente kudu tanggalkan, lepaskan kau punya sendal. Artinya Imam Ghazali ingin menceritakan bahwa ini dengan mengutip ayat tanzilun min hakimin hamid, ingin merontokkan sebuah keegoan kita tentang pembenaran bahwa bukan karena kita nggak percaya atau dengan berbagai dalil yang kita punya untuk membela diri kita supaya nggak dibilang ente mah nggak percaya kalau Al-Quran bawa berkah. Saya percaya Ustadz, Al-Quran itu adalah kalamullah dan pasti bawa berkah. Lalu apa
yang kau buktikan dari sebuah pembenaran kalimat yang kau ucapkan itu. Nah, ini yang selalu saya kadang-kadang ingetin gitu. Proses bagaimana baginda Rasulullah SAW begitu sedihnya setelah ayat pertama turun, sampai kemudian lama nggak mendapatkan ayat itu turun. Sayyidatuna Khadijah meyakinkan bahwa engkau sudah dipilih ya Rasulullah, wahai suami. Ayat kedua adalah ketika beliau melihat malaikat Jibril bainas sama'i wal ard yang membuat Nabi sampai demam dan kemudian minta diselimutkan sehingga turun ya ayyuhal muzammil. Itu kan dahsyat betul kudu malaikat Jibril. Saya kemarin nyampaikan bahwa boleh Ustaz dibuka idza syamsu kuwirat, Ustaz Fadli Rahman. Biar kita tahu bahwa betapa dahsyatnya Al-Quran. Yang tadi dengan bahasa sederhananya Ustaz Komarudin Nasir, ini karunia, bagaimana mantesinnya karena udah dikasih karunia. Khawatirnya begini, ketika kita menjadi orang yang tidak berterima kasih pada saat mendapatkan karunia, wah kita malas ngasih karunia lagi. Boleh 5 ayat terakhir dari, boleh mikrofonnya ke Ustaz Fadli, karena ini punya suara emas, tapi belum digosok masih adalah apa Ustaz? Ayat 5 terakhir apa? Awalnya apa Ustaz? 5 terakhir. Ayat 5 ayat terakhir. Ada 2 ayat atasnya lagi dari. Satu ayat lagi, malaikat Jibril itu di atas. Wa ma sod. Di atasnya lagi berarti. Sama amin. Ya udah dari situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muta'in thamma amin. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muta'in thamma amin. بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang, dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Berapa nggak di ayat terakhir? Boleh diulang Ustaz? Ayat terakhir. Ayat yang sebelum terakhir itu kan memperkuat bahwa Imam Ghazali mengatakan wattadhaha bi sulukul manhajil qawim wassiratul mustaqim. Nah, itu kan
Wa Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim. Ayat terakhir. Coba terjemahnya. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Kalau mau menempuh jalan yang lurus, kata Al-Quran nggak ada pilihan selain kepada Al-Quran. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Tapi lihat, bukan sekedar kemauanmu, ini yang harus kita khawatirkan. Wa mata syauna, Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta ini alam. bukan sekedar kemauan kita, karena Allah yang menghendaki. Apakah kemudian kita nyaman saat masuk dalam kategori orang yang tidak dikehendaki? Ini tidak mesti menghafal ya akhi. Tapi bagaimana kemudian setiap hari ada waktu yang kita luangkan bersama Al-Quran? Karena kejadian Nabi sampai kalau dalam Al-Quran itu curhat, sedih mendapati orang-orang yang ngeremehin Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 30. Al-Furqan ayat 30. 30-31. Mana ngeri lagi ya 31. Al-Furqan ayat 30 31. Ini telak banget nih. Kalau orang ini apa fighting itu poinnya 3 ya berarti ya. 3 lah, puluh hati kena gitu. Coba. Nah, udah ketemu Ustaz? Nah, wa qala Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mahjura. Haknya rada tebelan dikit. Mahjura. Nah, enak banget sore ulang lagi Ustaz. Wa qala ar-rasul. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Satu ayat lagi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Salimna ya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah, enak banget suara. Enak banget. Ini terjemahnya Pak. Pelan-pelan baca terjemahnya, karena ini akan menyasar pada banyak orang di ruangan ini, termasuk saya. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan." Curhat Nabi. Nabi curhat. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Berbagai alasan disodorkan untuk terhindar dari kata mengabaikan Al-Quran. Bang Haji Rofiuddin suka kalau misalnya ini kan ke Polda ya, Polda, bisnis Polda. Kenapa tadi Polda jalanannya macet banget? Tapi kenapa itu? Ada keberkahan di sana. Ada janji keberkahan. Keberkahan kan sesuatu kebaikan yang akan kita dapatkan. Keberkahan. Kalau bahasanya Sayyidul Walid, berkah itu duit di kantong belum habis, datang duit yang baru. Berkah. Dikejar. Dan kita juga kayak begitu. Ustaz Dadan, kenapa kemudian ke Cakung terus absen? Karena ada keberkahan. Untuk di kantornya Bang Akmal sampai ke semakin udah tinggal di pelosok semakin ke pelosok gitu kan, tapi dibela-bela ada keberkahan, ada kebaikan yang akan didapat. Wahadal Quran mubarakun. Ya Al-Qurannya adalah diberkahi dan itu adalah kalam Allah. Coba kita ulangi lagi curhatan Nabi. Bagaimana kebayang nggak antum
betapa Nabi tersayat-sayat hati beliau ketika sampai ngadu kepada Allah tentang keadaan kaumnya, pengikutnya yang telah mengabaikan Al-Quran. Boleh saya diulang? Karena ayat selanjutnya ini akan bikin kita tiarap. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Kita nggak bisa berkelit. Ini curhatan apa? Kita lihat apa jawaban Allah buat menghibur sang kekasih. Hibur dengan jawaban yang akan menohok itu. Ayat lanjutannya. Begitulah, Baca ayatnya dulu. Zat. wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Nah, artinya Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. karena Allah ingin menghibur. Wahai kekasihku, tak apa-apa dia pada menjauh semua dari Al-Quran. Emang begitu, setiap nabi punya musuh. Setiap nabi punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, orang-orang yang berdosa. Tapi tenang, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kayak kita lagi ngebay-bayin anak kita, gak apa-apa di kelas, sekelas memusuhin gak apa-apa. Karena ada bapak lu, ada ayah, ada papa. Biar sabar ya. Yang begitu emang selalu ada orang yang jahat. Cuma redaksinya jadi musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Apakah kita akan tetap merasa nyaman pada saat masuk ke dalam kelompok yang kalau mengabaikan Al-Quran? Yang mengabaikan Al-Quran itu bukan hanya terjadi kepada umatmu saja ya Muhammad. Umat-umat terdahulu juga terhadap kitab-kitab Allah, nabinya, mereka umatnya banyak yang mengabaikan. Dan itu disebut musuh. Disebut musuh. Aneh melihat dua keadaan yang terjadi dari ayat ini paling tidak. Saat begitu Nabi nestapaknya sampai kemudian adu kepada Allah. Ya Allah, ini kaum-kaumku, pengikutku, umatku. Mereka menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka abaikan. Setelah itu kemudian diberikan kabar gembira. Emang begitu, setiap nabi punya musuh. Kalau kita perjelas, emang begitu, setiap nabi punya musuh. Mereka kagak demen sama Al-Quran. Ciri-ciri musuh nabi adalah dia gak demen sama Al-Quran. Nah ini ayat. Tapi tenang, ada Tuhanmu ya Muhammad yang akan memberikan petunjuk dan memberikan pertolongan. Nah ini kan ayat yang bercerita tentang banyak orang yang mereka disibukkan dengan urusan yang katanya pengen hidupnya berkah senang, tapi dikasih sesuatu yang jadi ketenangan dan kalau bahasanya Ustaz Omar tadi, makanya beliau sampai mengawali, mudah-mudahan saya sanggup untuk menyampaikan hikmah ini. Karena memang ini akan menolong. Itu yang beberapa pertemuan saya bilang bahwa dari 24 jam, masa tidak bisa kau menyisihkan 1 jam bersama Al-Quran, 2 jam bersama Al-Quran, 3 jam bersama Al-Quran. Kalau kemarin aneh ceramah di Istana Al-Quran 3, aneh rubah kalimatnya. Al-Quran punya dosa apa sama ente segitu alerginya ente sama Al-Quran. Jadi aneh rubah gitu. Kalau lebih lagi, kalau di inian kan emang Allah punya salah apa sehingga ente kagak mau sholat, nggak mau datang kepada Allah. Emang itu tugas penceramah untuk membenturkan sesuatu yang jumud, beku, biar dia hancur pecah. Akan kita ketemu ayat ini, ente mau disebut sebagai musuh Nabi. Dari sebab karena mengabaikan Al-Quran. Berapa kali itu dalam Al-Quran
bahwa menjelaskan bahwa ini Al-Quran dari Allah, ini Al-Quran dari Allah, ini Al-Quran dari Allah berapa kali? Tanzilum min Rabbil Alamin. Ini dari Allah. Ini tongkatnya Soekarno nih, berebut orang pada ngeluarin duit. Berapa Pak yang pernah dengar pernah dilelang tongkat Soekarno itu ratusan juta atau miliaran, jangan-jangan. Lah jangan jauh-jauh. Miftah aja, Miftah tuh. Dia cerita belangkonnya sampai ditawar berapa ratus juta. Al-Quran dari Allah, kalamullah. Imam Ahmad bin Hambal saking cinta sama Al-Quran rela dipenjara sampai terbebaskan pada khalifah yang keempat. Dicambuk ratusan kali setiap hari. Bela Al-Quran. Jadi tadi yang hikmah selanjutnya nih, tanzilum min hakimin hamid. Dan Al-Quran itu menawarkan berbagai bentuk ilmu pengetahuan, menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi mereka ahli afkar. Karena di dalamnya ada qasas, kisah-kisah dan akhbar. Kan banyak kemudian lahir fan-fan ilmu dari sumbernya Al-Quran, termasuk ilmu nahwu, sorof, semuanya dari Al-Quran. Bahkan kaidah nahwu kudu nyerak. Kalau emang udah Al-Qurannya begitu, ya alaihullah, nah, kudu nyerak. Dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini membuat jelas ya. Kalau kita pengen tidak tersesatkan, butuh sesuatu yang jelas metode. Ini jalan yang lurus. Jadi jangan-jangan ente bohong baca doa atau baca ayat ihdinas siratal mustaqim. Mulutnya doang ngomong ihdinas siratal mustaqim. Ini ada Al-Quran disebut oleh Imam Ghazali siratal mustaqim. Ente kagak modal. Kan kita selalu baca tuh ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Hada wal Quran. As-sirat al-mustaqim. Dan memang disuguhkan Al-Quran ini buat umat Nabi Muhammad karena di dalamnya ada aturan hukum-hukum dan antara halal dan haram. Siapa orang yang hidup pasti dia butuh cahaya. Tadi kita sempat ngobrol bagaimana orang-orang di Tarim, mereka begitu nerima onaah saat lampunya kudu mati 6 jam, dipergilirkan dalam keadaan gelap. Coba kalau adanya di Jakarta mati lampu sampai 1 jam, udah sumpah serapah. Giliran bayar listrik aja harus tepat waktu. Artinya nggak bisa dibohongin, kita butuh cahaya ya, hingga nyaman hidup nggak ada cahaya. Wal Quran nurun wa diyaun. Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu sebagai sinar. Masa kau tidak ingin mendapatkan cahaya? Dan yang bisa menyelamatkan engkau dari tipuan dunia, karena Al-Quran bercerita bahwa dunia mata'ul gurur, kesenangan yang menipu, dan engkau hanya bisa selamat wabihi an-najatu minal gurur. Kalau ente bersama Al-Quran, ente pasti selamat dari tipuan yang bersifat duniawi. Wa fi syifa'ul lima fis sudur. Nah ini kalau kita baca biasa, dan di dalam Al-Quran itu ada obat bagi apa saja yang ada di dalam dada. Apa aja yang ada di dalam dada kita. Secara physically, iya, ada jantung, ada paru-paru, ada semua yang berkaitan dalam dada. Termasuk penyakit yang ada di dalam dada. Maka dengan Al-Quran menjadi syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Terus wala yazidu zalimina illa khasara. Yang menjauhi Al-Quran adalah orang-orang yang rugi pasti. Orang-orang yang zalim itu mereka pasti akan rugi. Satu lagi ya Ustaz ayatnya, biar Bapak pelur sekalian lah.
Bahwa udah makanya ada bilang tadi di awal kajian kita ini akan, karena kita berinteraksi dengan Al-Quran bisa kapan saja. Surat Fatir ini 32 and 33. Oh, 34. 35 lah sampai karena berkaitan. Nah, udah ketemu Ustaz? Dari 31 bahkan Ustaz, 31 sampai 35. Kita kan enggak ngejar bacaan, kita ngejar bagaimana kemudian bacaan ini mewarnai diri kita, merubah diri kita. Nah, 31 sampai 35. Satu ayat langsung diterjemahkan. Boleh ada mikrofon lagi? Mikrofon satu lagi. Bang, ada 3 atau 4 Bang mikrofon? Oh 3, enggak 4. Hah? Oh baterainya? Sebuah baterai? Oh enggak dapat. Oh iya enggak apa-apa. Nanti dia yang baca, dia terjemahin. Boleh Ustaz, baca Ustaz. Boleh kamera ke beliau biar orang tahu nih suaranya cakep banget, pasti orangnya cakep. Nah, biar mereka iya kan, ngomongnya girang kan kata gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi. Innallaha bi'ibadihil khabirum basir. Bi'ibadihi la khabirum basir. La khabirum basir. Artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Alkitab Al-Quran. enggak ada dalam kurung kepadamu yakni Muhammad, itu enggak ada. Enggak ada ya. Aneh ngasih dalam kurung Nabi Muhammad. Itulah yang benar. Ulang Ustaz. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad yaitu Al-Quran. Itulah yang benar. Wal haq. Itulah yang benar. Nah, lanjut. Dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah lihat keadaan hambanya. Kita lagi puyeng, kita lagi bahagia, kita lagi nervous, kita lagi berbagai rasa. Allah lihat. Ini ayatnya. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Nah, ayat selanjutnya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ya, terjemahnya. Ini 3 model manusia dalam menyikapi Al-Quran. Tinggal nanti kita merenung di model keberapa kita cocoknya. Ini 3 model manusia dalam menyikapi Al-Quran. Nah, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. pertama, orang yang suka sama Al-Quran pasti orang yang alladzina stofaina min ibadina, orang terpilih. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Yang pertama, faminhum zalimul linafsi, orang yang menganiaya dirinya, dikasih Al-Quran dia mengabaikan.
Dia menganiaya dirinya, kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan dia tinggalkan begitu saja. Bukankah itu menganiaya dirinya? Sesuatu yang akan menjanjikan kenikmatan dan berbagai karunia, dia justru menjauh. Bukankah itu menganiaya dirinya sendiri? Dan yang kedua adalah waminhum muqtasid, orang yang tengahan. Apa Ustaz? Waminhum muqtasid, Wa minhum sabiqun bil khairat. yang kedua apa? Artinya? Wa minhum zalimun li nafsi wa Itu yang minhum pertama. muqtasidun. Nah, artinya Pertengahan di antara mereka. ya kadang dia bersama Al-Quran, ntar dia jauh. Jadi anggot-anggotan. Tapi yang paling beruntung dan mendapatkan fadlul kabir adalah kelompok ketiga. Sabiqum bil khairati biiznillah. Isma'u biiznillah. La na'mal al-amal as-salihat illa biiznihi, biizni rabbina. Jadi kita kumpul di tempat ini, kita mendapatkan izin dari Allah. Dzalika wal fadlul kabir. Penjelasannya apa tuh? Keuntungan yang besar, karunia yang besar. Jannatu adni. Baca lagi Ustaz. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Coba bagaimana Allah ingin meyakinkan hambanya? Jangan jauh dari Al-Quran. Ente emang kagak kepengen masuk ke dalam surga Aden? Emang kagak kepengen mendapatkan perhiasan dari emas dan pakaian dari sutra? Ya, itu kan menjadi al-fadlul kabir adalah jannatu ani yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'ah. Coba lihat lanjutannya Zat. Ini yang akan dua ayat ini yang akan sangat berkaitan dengan kita di Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Mau hilang segala duka cita ya Al-Quran. Duka cita di dunia imma fid dunya wa imma fil akhirah. Saya pikir 3 ayat terapi itu insya Allah akan mewarnai hati kita pada malam ini dan insya Allah bisa kita terus rawat. Ya ngeri ya disebut sebagai musuhnya Nabi. Karena ya kebayangin Nabi sampai laporan, ya Allah ini umatku pada ngabain Al-Quran. Giliran touring bisa sampai berhari-hari. Sebelum Anda mau nyebut badminton jadi touring dulu. Jadi nggak langsung menuju gitu kan. Biar kelihatan. Ya, kita tanya is'al nafsak. Mada turid? Tanya dirimu, ente pengennya apa? Ya. Kalau ente pengen saduna fid dunya, pengen bahagia dunia, pengen bahagia di dunia di akhirat ya berlaku adil lah.
yang aneh selalu menghukumi diri saat bercermin, selalu nunjuk-nunjuk diri gitu, ngomong, lu maunya apa sih gitu. Karena kadang-kadang kita kudu apa namanya, jadikan itu sebuah momen untuk menyadarkan diri kita. Ente dalam kelalaian romannya nyaman amat. Emang Al-Quran bikin ente jadi keluar duit apa baca? Ingatan yang nikmat setiap satu huruf. Nanti akan ada lagi nih bacaan Bang Basir ya, di bacaan Bang Basir ya, tentang bagaimana Al-Quran itu satu hurufnya. La ilaha illallah. Masih kagak kepengen juga, udah dijanjiin kayak begitu ini. Emang perlu kita ini. Mudah-mudahan akan apa namanya. Belum lagi bahwa Al-Quran nolongin ente nanti di yaumil kiamah. Bukannya motor X-Max. Sebelum kita ngomong raket gitu. Emang perlu kita pentokin biar seminggu sekali doang gitu latihannya. Seminggu yang itu dibuat Al-Quran. Iya. Kan emang lagi butuh bimbingan kalau beliau. Kalau Mamang kan kita udah hampir putus asa gitu. Ya Ustaz Fadli, makanya nih pilih antum karena antum banyak menyia-nyiakan waktu karena masih disuruh waktu kawin aja itu belum bekerjain. Ya kayak enak ya waktu nikah aja sih. Tadi tunda lagi baca Al-Quran. Tadi dia berasa. Ya berasa kan dia Ustaz ya. Al-Quran tuh sampai ada orang yang mati ketika mendengar Al-Quran itu. Mati pada saat dia membaca Al-Quran. Oh energi luar biasa. Ya gunung aja pecah. Kalau kami turunkan Al-Quran ke gunung, gunung hancur. Gitu. Tapi ente punya dada gitu bisa nyimpen. Qul huwallahu ahad gitu kan. Paling gak hafal kita. Oh udah dahsyat. Yang hafal qul hu itu orang hebat. Di antara orang yang kagak hebat. Ya, kalau kita udah naik ke atas keluar apa sih? Keluar. Tabat ya, udah mendingan lagi itu tabat. Paling 4 surat. Nanti di Bang Basir itu, di bombardir kita. Nah, Ustaz, lanjut Ustaz boleh. Untuk murodnya kita minta Ustaz Rohili ya. Ini saya disclaimer bahwa kita sama-sama belajar dan mengingatkan. Sama belajar karena saya udah dari awal bilang bahwa merasa malu dengan banyak karunia yang Allah berikan kepada kita gitu. Kemudian kita tidak kalau kata Habib Allah bin Al-Haddad, ente kudu punya wiridan tafakkur wa yang bagi laka an tatafakkara fi ala illah. Ente kudu punya waktu merenung tentang karunia yang Allah telah berikan kepadamu. Kalau kata beliau, bila itu terjadi, buahnya adalah engkau akan menjadi semangat dalam beribadah. Buahnya itu. Kalau sering mikir. Makanya kalau yang enggak beribadah, pasti enggak punya pikiran. Enggak ada otaknya. Nah, boleh lanjutkan. Ustaz, man khalafahu. Nah, ya, itu ya. Man bermula siapa orang khalafa yang menyelisihi siapa manhu akan Al-Quran minal jababirati dari penjahat-penjahat qassama maka mematahkan hu akan man qassama maka mematahkan hu akan man khalafahu siapa Allahu Allah. Qasamahullahu maka mematahkan hu akan man khalafahu siapa Allahu Allah. Waman dan bermula siapa orang ibtagha yang mencari siapa man al-ilma akan ilmu fi ghairihi pada selain Al-Quran adallahullahu adalla maka menyesatkan hu akan man ibtagha siapa Allahu Allah. Jawab Ustaz ya, niscaya
Wah, jawabnya kan? Adalla niscaya akan menyesatkan akan man siapa Allahu Allah. Huwa bermula Al-Quran itu hablullahil matin, tali Allah al-matinu yang kuat. Ustaz Lukman, nanti hikmahnya antum ya. Tadi kan belum kesampaian nih hikmahnya. Ini sekarang dibaca nih. Siap gak? Hah? Semampunya iya, emang semampunya. Jangan dipaksain. Karena lupa tadi bilang, biasanya kalau udah ada murad, pasangannya hikmah. Karena biar tadi yang 13 itu kita korek lagi gitu. Baru 1 tadi ya, baru 10 lagi. 11 tadi itu. Wa nuruhu dan cahaya Allah al-mubinu yang jelas. Wal urwatu dan tali al-wuthqa yang kokoh. Wal mu'tasamu dan pegangan al-awfa yang cukup. Wa huwa dan bermula Al-Quran itu al-muhitu meliputi apa Al-Quran bil qalili terhadap yang sedikit, wal kathiri dan banyak, was saghiri dan kecil, wal kabiri dan besar. La tangqadi tidak hilang apa ajaibuhu keajaiban Al-Quran. Wala tatanaha dan tidak berakhir apa ghoraibuhu kelangkaan Al-Quran. La yuhitu tidak meliputi bifawaidihi dengan faedah-faedah Al-Quran. Inda ahlil ilmi bagi ahli ilmu tahdidun batasan. Wala yakhluqu dan tidak menjadikan usang akan Al-Quran. Inda ahli tilawati bagi ahli tilawah apa kasratut tardidi banyaknya mengulang-ulang bacaan. Wa bermula Al-Quran alladzi Al-Quran itu arsyada memberi petunjuk apa Al-Quran al-awwalina akan orang-orang yang terdahulu, wal akhirina dan orang-orang di masa sekarang. Walamma dan tatkala sami'a mendengar akan Al-Quran siapa al-jinnu jin, lam yalbithu maka tidak diam siapa jin, iwalau untuk bergegas pergi siapa al-jin, ila qaumihim menuju kaumnya jin, mungdzirina dalam keadaan memberi peringatan. Faqalu kemudian berkata siapa jin, inna sesungguhnya kami itu sami'na telah mendengar siapa kami Qur'anan akan Qur'an ajaban yang menakjubkan, yahdi yang memberi petunjuk apa Al-Quran, ila rusdi terhadap petunjuk. Fa'amanna kemudian beriman siapa kami bihi terhadap Al-Quran, walan nusyrika dan tidak menyekutukan siapa kami bi rabbina walan nusyrik dan tidak menyebut walan nusyrika dan tidak menyekutukan siapa kami bi rabbina terhadap Tuhan kami ahadan akan satu orang pun. Fakuluman dan bermula setiap orang itu amana beriman siapa man bihi terhadap Al-Quran, faqad wuffiqa maka sungguh telah diberi taufik siapa man. Waman dan bermula siapa orang itu qala berkata siapa man bihi dengan Al-Quran, faqad sadaqa maka sungguh telah benar siapa man. Waman dan bermula siapa orang itu tamassaka berpegang teguh siapa man bihi dengan Al-Quran, faqad hudiya maka sungguh telah diberi hidayah siapa man. Waman dan bermula siapa orang itu amila mengamalkan siapa man bihi dengan Al-Quran, faqad faza maka sungguh telah beruntung siapa man. Waqala dan telah bersabda siapa Allah Ta'ala, inna sesungguhnya kami, nahnu kami itu nazzalna telah menurunkan siapa kami Allah az-zikra akan Al-Quran,
wa inna